Lu tahu nggak berapa rentan usia orang-orang yang main ikan cupang? Usia berapa saja yang paling produktif di ikan cupang? Usia berapa aja yang paling sering beli ikan cupang, dan usia berapa aja yang tertarik dengan dunia cupang? Ini bisa kalian jadikan sebuah dasar untuk kalian bikin framework bagaimana cara kalian untuk survive, kemudian bekerja di dunia cupang untuk mengambil keuntungan dan untuk melihat potensi peluang dari usaha bisnis ikan cupang. Simak terus. Oke, Bor. Mau masih siang, kita ngopi dulu ya. Kalau malam nggak boleh ngopi soalnya. Gue akan kasih gambaran dimana kebiasaan atau berapa usia, rentan usia berapa sih rata-rata orang-orang yang beli ikan cupang di tempat gue ya. Sekali lagi, ini bukan secara general ya, tapi ini orang-orang yang beli di tempat gue. Oke? Untuk info aja, setiap minggu itu gue keluarin ikan tidak kurang dari 750 ekor. Oke? Itu bisa melalui lelang, bisa melalui WhatsApp secara langsung ya. Ada juga yang DM Instagram. Intinya datang dari berbagai jenis penjualan ya. Nah, yang pertama itu dari rentan usia 20 sampai 25 tahun. Di usia ini mereka berkontribusi dalam penjualan ikan cupang yang gue jual itu sekitar 20%. Nah, masuk ke 25 sampai 30 itu naik tuh menjadi 25% berkontribusi dalam penjualan ikan yang gue jual. Masuk lagi ke usia 30 sampai 35, ternyata naik lagi baru grafiknya. 30% berkontribusi dalam penjualan ikan cupang gue. Nah, untuk usia 35 sampai 40 tahun itu berkontribusi turun, tapi nggak secara drastis sih, sekitar 20%. Nah, sisa 10% itu dibagi antara usia 40 tahun ke atas sama usia 20 tahun ke bawah. Oke. Di sini gue udah punya sebuah kesimpulan bahwa ikan cupang ini bukan lagi hobi untuk anak-anak. Eranya sudah bergeser dari yang tadinya anak-anak menjadi secara umum gitu loh. Bisa anak-anak mungkin hobi, kemudian bisa juga orang-orang dewasa yang hobi. Karena kalau sepanjang gua melakukan observasi di dalam kebiasaan orang-orang yang belanja di tempat gua, itu begitu Bor, rentan usianya. Jadi untuk gue sekarang mindsetnya gua rubah gitu. Ada fakta menarik yang gue dapet dari hasil pembagian rata-rata usia yang sering belanja ikan di tempat gua, Bor. Mulai dari 20 tahun sampai 40 tahun itu ya. Untuk usia yang masih produktif, let's say 20 sampai 30 tahun, itu rata-rata mereka kerja di korporat. Mereka mungkin ya dalam tanda kutip capek dengan rutinitas yang mereka lakukan sehari-hari ya. Karena jujur sih, untuk setiap hari kita melakukan rutinitas yang seperti itu saja, itu untuk gue mungkin membosankan ya. Begitupun mereka. Nah, ketika mereka melihat sebuah hal yang lain atau dunia yang lain seperti layaknya yaitu dunia hobi, mereka nyari hobi yang bisa dibilang gampang, enggak ribet, enggak selalu harus stay. Intinya ya maintenance-nya gampang gitu. Nah,
salah satu yang mereka lihat adalah ikan cupang ini. Nah, dari situ gue ngelihat orang yang kerja, misalnya nih, ada beberapa pertanyaan, Bang, kalau misalnya gue kerjanya dari jam 6 pagi nih berangkat sampai jam 5 sore, itu gue kasih makan setelah gue pulang kerja jam 6 sore, let's say di situ dia melakukan rutinitasnya, itu aman apa enggak? Kemudian misalnya dia merantau gitu kan, dan dia harus kerja dari pagi sampai malam, terus dia baru bisa rawat ikan itu malamnya setelah dia kerja. Atau orang-orang yang kerja di misalnya di beberapa BUMN ya, entah itu di bank, entah itu dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN, atau dia polisi atau TNI. Dia kan harus tugas tuh dari pagi sampai sore atau dari malam sampai pagi. Itu gimana, Bang? Ya nggak masalah, gue bilang. Jadi untuk gue ikan cupang itu salah satu hobi yang nggak ribet dari sisi perawatan, maintenance. Kemudian juga untuk space, kita nggak terlalu butuh ruangan yang begitu lebar untuk bisa kita mulai gitu. Jadi untuk kita mulai dari kamar kita juga bisa, ya kan, seperti itu. Kemudian kebiasaan yang kedua itu dari orang-orang yang usia 30 sampai 40 tahun. Gue nggak tahu mereka mungkin udah settle secara ekonomi atau gimana. Tapi rata-rata yang usia 30 sampai 40 itu mereka biasanya sudah kerja dari rumah. Entah dia menjadi pengusaha atau apapun itu, tapi orang-orang yang 30 sampai 40 tahun itu biasanya dia cuman buat iseng aja gitu. Misalnya dia nikmatin di rumah doang buat hobi, atau dia letakkan di tempat kerjanya, di ruangan kerjanya untuk dia nikmati, atau buat hiasan doang di depan teras gitu kalau ada tamu, biar nggak terlalu boring mungkin sambil mainan ikan, bisa juga. Tapi di situ jadi lebih menarik lagi karena orientasi mereka untuk bermain cupang itu berbeda dengan usia-usia yang masih di bawah 20 tahun. Oke? Emangnya kenapa, Bang, untuk usia 20 tahun ke bawah? Ini baru yang jadi untuk gue ya, jadi ya notice tersendiri buat gue ya, bergaining untuk gimana caranya biar tidak kalah bersaing ya. Jadi begini, rata-rata orang yang berorientasi hobi ini dijadikan sebuah bisnis itu usianya di bawah 20 tahun. Banyak orang yang menginginkan agar gue seperti brother ini A, B, C, D, E, F, G, itu rata-rata usianya justru di bawah 20 tahun. Yang dia bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, pengen sukses. Cuman sayangnya, ada sayangnya, Bor. Mereka tidak dibekali dengan, sekali lagi ya, edukasi yang tepat ya. Gua secara pribadi kadang-kadang suka miris juga ya, bagaimana kemudian mereka mencari ikan dengan kualitas yang benar-benar luar biasa ya, yang seperti mereka inginkan, karena dia dapat literasi dari berbagai hal, mungkin YouTube, mungkin bacaan, atau dia sering ngelihat kontes, tetapi tidak diimbangi dengan power yang seimbang gitu. Jadi ibaratnya dia pengennya ikan-ikan yang super mewah dan lain-lain, tapi dananya nggak sesuai gitu. Tapi ya itu nggak masalah untuk gue ya, untuk gue nggak masalah. Yang penting nanti dari situ punya kesadaran bahwa ternyata ikan itu harganya ditentukan dengan kualitas ikan tersebut, seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu usia 40 tahun ke atas, Bro. Jadi untuk usia 40 tahun ke atas itu memang mereka mempersiapkan diri untuk masa pensiun mungkin ya. Mungkin dia entah pensiun karena usia ataupun sakit. Itu rata-rata orang-orang yang di usia ini
mereka benar-benar menikmati untuk mencari kesibukan setelah dia melepaskan dari rutinitas yang pernah dia lakukan. Jadi di usia yang sudah tidak muda lagi ini, mereka mempersiapkan diri, Bor. Entah itu mungkin memang untuk kesibukan saja, atau orientasi mencari keuntungan setelah dia tiba di masa pensiun nanti. Dan untuk gue ini menarik. Kenapa? Karena dia di usia yang sudah tidak muda lagi masih memikirkan bagaimana dia setelah masa pensiun bisa beraktivitas walaupun hanya dari rumah. Bener nggak? Mungkin hanya satu-satunya channel yang membahas tentang ini cuma di sini, Bor. Tapi jujur gue suka melakukan sebuah penelitian berbasis data seperti ini, meskipun ini nggak secara sains ya, tapi ini secara kebiasaan gue teliti di tempat gue secara pribadi, enggak secara general, tapi untuk gue penelitian seperti ini menarik gitu loh. Nah, gue mau kasih ini sebagai framework buat lu semua yang pengen terjun ke dunia cupang ini dunia hobi yang bisa dinikmati semua orang gitu loh, semua kalangan, bukan hanya anak kecil saja atau bocah-bocah itu, tapi justru faktanya terbalik ketika ada di tempat gue gitu, Bor. Orang-orang yang rata-rata beli ikan ini tempat gue itu usianya bukan, tidak bisa lagi dikatakan bocah gitu, karena mereka udah dewasa. Bahkan untuk usia itu di atas 30 tahun mendominasi daripada 30 tahun ke bawah. Bener nggak? Jadi dari sini akhirnya gue berkesimpulan bahwa gue harus bisa yang pertama menata pola komunikasi, karena orang semakin dewasa itu akan semakin memahami bahwa yang perlu kita kedepankan itu attitude ya, akhlak dan tingkah laku kita lah itu. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan yang bagi sebagian orang itu mungkin dianggap remeh, tapi ini penting karena kita nggak tahu nih orang yang beli ikan cupang kita itu mereka berlatar belakang apa gitu ya. Karena jujur ada beberapa orang yang sampai menawarkan untuk gue bekerja di salah satu orang yang dia mempunyai bisnis tidak bisa dibilang kecil ya, tapi untuk gue itu penawaran yang sangat menarik dan gue sangat menghormati. Sayangnya gue emang nggak terlalu tertarik untuk menjadi ikut dengan orang lah, kerja dengan orang gitu. Nah selanjutnya setelah kita melakukan itu, kita perlu membuat sebuah inovasi, entah itu dunia marketing, kemudian servisnya, kemudian after salesnya seperti apa dan lain-lain. Karena bukan hanya hal yang ya kita gini, di dunia hobi itu kita bertransaksi, tapi transaksinya bukan seperti jual beli saja gitu loh. Ada di situ pola komunikasi yang perlu kita bangun, karena di sini adalah komunitas ya. Jadi bukan seperti kita jualan beras, bawang atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain, entah baju, entah apapun itu. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu komunitas itu sendiri, Bor. Jadi ya untuk gue berharap teman-teman yang ikut ataupun mau nimbrung ataupun mau ya beradaptasi di sini harus benar-benar tahu ini ya, agar kalian bisa kuat gitu sih. Nah, yang selanjutnya adalah ikan apa yang paling laku atau best sellingnya di tempat Nuzaik akan gue bahas di part selanjutnya. Oke? Itu dulu aja, Bor. Thank you. Jangan lupa untuk kalian semua yang masih penasaran tentang dunia percupangan, feel free tinggalkan di kolom komentar. Next konten kalian pengen dibuatin konten apa lagi? See you next video. Salam pengasihan musik Beta Kinetik. See ya.